Kalau generasi sekarang segala-galanya dipublis. Kalau dia umroh, tahu orang sedunia dia umroh. Kalau dia puasa misalnya, orang nggak tahu dia puasa, tapi sore itu alhamdulillah berbuka hari ini terasa lain suasananya. Itu update status. Ketika kita baca tentang salafus soleh bersama Ramadan, salah satu identitas salaf itu dan kebiasaan mayoritas mereka, mereka itu merahasiakan kesolehan. Mereka itu menyembunyikan ketaatannya. Bahkan sebagian mereka kalau ketahuan ibadahnya sama yang lain, bisa nggak disapa-sapanya yang lain. Bisa rusak hubungan sama yang lain. Kalau dia ketahuan sama seseorang, dia taat atau dia melakukan sebuah taat. Abdullah bin Mubarak, ulama besar, murid dari beberapa orang tabi'in, yang beliau setahun berjihad, setahun haji. Tahun ini jihad, tahun depan haji. Tahun berikutnya jihad, tahun berikutnya haji. Itu kebiasaan beliau. Dalam sebuah perjalanan jihad beliau perang melawan Romawi, di suatu malam dia pasukan di tenda beristirahat, udah pada tidur, berbaring semuanya. Abdullah bin Mubarak juga tidur. Lalu ada seorang teman beliau yang menceritakan ini. Dia tidur juga, tapi pura-pura tidur, bersandarkan ke beberapa tombak yang ditancapkan. Kelihatannya dia tidur. Lalu kemudian setelah semua sudah senyap, Abdullah bin Mubarak bangkit bangun. Dia qiyamul lail sampai tengah malam, sampai menjelang subuh. Ketika waktu subuh sudah mau masuk, dia bangunkan pasukan. Termasuk laki-laki tadi yang pura-pura tidur. Qum, bangun. La tanam, jangan tidur. Laki-laki tadi dia pura-pura tidur. Dia saksikan Abdullah bin Mubarak itu qiyam sepanjang malam. Dia katakan, aku tidak tidur. Aku tidak tidur. Maka seketika itu memerah wajah Abdullah bin Mubarak ini. Saya tidak disapa-sapanya lagi setelah itu. Begitu dia nggak nyamannya, ketahuan beribadah. Begitu secara umum sifat ya karakter salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in. Mereka berlomba-lomba melakukan ketaatan, mereka juga merahasiakan ketaatan. Beda dengan kita, kalau generasi sekarang segala-galanya dipublis. Kalau dia umroh, tahu orang sedunia dia umroh. Kalau dia puasa misalnya, orang nggak tahu dia puasa, tapi sore itu alhamdulillah berbuka hari ini terasa lain suasananya. Itu update status. Kalau dia pergi umrah, bikin foto, bikin kalimat depan Ka'bah tuh. Orang nggak tahu dia qiyamul, tapi dia bilang malam ini munajat terasa agak lain suasananya. Wah. Jadi tahulah orang bahwa dia qiyamul. Modus itu. Ya. Sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk Allah yang dirahasiakan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita beribadah terang-terangan sebagaimana juga dianjurkan ada yang kita rahasiakan. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, "In tubudus shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara." Ya. Kalau kalian ya tampakkan sedekah kalian, bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian rahasiakan, kalian kasih fakir miskin, itu lebih baik. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Ya. Maka kalau ada amalan kita yang terang-terangan, kita juga perlu ada amal yang rahasia. Ya. Tabungan, simpanan. Sewaktu-waktu kita butuhkan bermunajat kepada Allah, menjadikan simpanan kita itu sebagai wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dan carilah wasilah kepadanya. Para ulama ahlu sunnah sepakat wasilah yang paling utama itu adalah amal soleh kita sendiri. Namun ternyata Ustaz, segitunya
salafus soleh merahasiakan ketaatannya, merahasiakan amal solehnya. Kalau kita baca buku-buku para ulama yang menuliskan kesolehan generasi salaf ini, bejibun. Ya. Di mazhab Syafi'i saja ada tabaqat kubra, tabaqat wusta, ya. Levelisasi ulama di mazhab Syafi'i. Level atas, level tengah, level bawah. Di mazhab Hambali juga begitu. Di mazhab Maliki dan Hanafi juga seperti itu. Buku Sifatus Sufwah, ya, sifat-sifat orang-orang yang pilihan, karya Ibnu Jauzi. Itu kalau kalian baca itu penggalan-penggalan cerita salafus soleh luar biasa. Bagaimana ketaatan mereka ibadah. Ya. Imam Qatadah, beliau biasa mengkhatamkan Al-Quran 7 malam. Bila datang Ramadan, beliau khatamkan dalam 3 malam. Dan bila masuk 10 malam terakhir, beliau khatam setiap malam. Imam Malik, ya, Imamul Haramain, ya, yang mengajarkan kitab hadis Al-Muwatta, guru hadis para ulama besar, guru Imam Syafi'i dan sebagainya. Bila datang Ramadan, dia tutup majelis hadis. Dia fokus Al-Quran. Hadis saja nggak ada tempat sebenarnya. Quran saja. Imam Syafi'i di hari-hari biasa, beliau khatam Quran 1 kali. Di hari-hari Ramadan, dia khatam sekali di siang hari, dan dia khatam sekali di malam hari. Yang mengagetkan itu kalau kita baca, baik Qutaibah tadi, Qatadah tadi, Imam Syafi'i dan para salafus saleh, itu mengkhatamkan Quran bukan khatam Quran kayak kita sambil duduk. Kita baca Quran duduk kan, kita sandaran, kita duduk, habis sholat, sebelum sholat, di atas kendaraan. Itu semuanya Imam Syafi'i khatamnya dalam qiyam. Khatamnya dalam sholat. Jadi Ustaz, itu nggak ada kerjaan apa sebulan Ramadan? Enak saja bilang nggak ada kerjaan. Ya itu kerjanya. Itu pekerjaannya. Salaf itu khusus Ramadan udah sama Quran. Itu artinya mereka kalau di 11 bulan yang lain mereka cari rezeki, cari harta sebanyak-banyaknya. Giliran Ramadan datang, cuti. Nah, kalian kalau bisa sampai ke marhalah itu ya. Kalian masih ingat restoran dekat tepi sungai? Sungai dekat Arisalah ini. Lubuk Lagan namanya. Restoran Lubuk Lagan. Kecil kali dulu, awal-awal Arisalah baru mulai. Ustaz baru datang sini, ustaz lain merambah semak dan belukar. Lapung nasi kecil. Lalu tambah besar. Sejak 20 tahun yang lalu. Itu restoran pejabat negara sudah banyak yang makan di situ. Ketua MPR RI, ketua DPR, ya, menteri, gubernur, wali kota, pejabat udah makan situ. Lauknya sambal buruk-buruk, ya, maco, ikan asin, ya, terong dan sebagainya. Itu si punya restoran luar biasa. Dia cari rezeki hanya 11 bulan. Bulan Ramadan tutup. Coba bandingkan restoran lain. Ramadan datang, dia cari rezeki, datang restoran lain. Kan? Buka bersama ini harus penuh nih. Meja 7, meja 5, penuh semua. Kalau nggak booking dulu, udah dapat tempat. Gitu. Itulah restoran dan kafe-kafe di sekitar kita bulan Ramadan. Dan restoran ini, dalam sepekan, dia cari rezeki hanya 6 hari. Hari Jumat tutup. Jadi cari rezeki dalam setahun hanya 11 bulan. Ya, dalam sepekan hanya 6 hari. Luar biasa. Saya punya bisnis kue gimana? Ya usahakan lama-lama kita jadi bos. Jadi bos pergi itikaf, bos pergi umroh, bos pergi apa gitu. Anak buah aja cari kerja lagi. Cari uang. Kita terima setoran. Begitu semangatnya gitu. Itu semangat. Nah, jadi ya rencanakanlah Ramadan ini apa kebaikan. Jadi identitas utama kata salaf itu Ramadan itu adalah Quran. Ada satu lagi mengatakan identitas utama Ramadan itu 2. Quran dan it'amut ta'am. Ya, Al-Quran wa it'amut ta'am. Maka rencanakan juga Ramadan besok kita mau
memberi makan perbukaan untuk berapa orang, berapa keluarga misalnya. Sisihkan. Nasi bungkus sekarang kalau 20.000 udah mantap itu kan. Masih ada nasi bungkus 15.000. Kalau 30 orang ya 15.000 hanya 450.000. Sisihkan segera di awal. Kita sudah berikan perbukaan untuk 30 orang. 30 orang berarti 1 bulan puasa itu. Dapatlah kita 2 Ramadan dalam 1 Ramadan. Maksudnya 2 pahala dalam 1 Ramadan. Pahala kita sendiri 1, pahala orang 1. Sebagaimana Rasulullah katakan, man fattara sha'iman falahu ajruhu min ghairi ayanqusa min ujurihi syai'a, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membukakan orang yang berpuasa, baginya pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala. Nah, rencanakan berapa? Sesuai ya. Mastata'tu. Wattaqullaha mastata'tu. Kita bertakwa kepada Allah sesuai kemampuan kita. Apalagi kita rencanakan istighfar ya. Rasulullah SAW beristighfar kepada Allah sehari itu 100 kali. Tapi beliau itu sudah diampuni dosanya ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Sementara kita nggak ada fasilitas itu. Harusnya kita lebih dari Rasulullah SAW. Maka rencanakan selama Ramadan besok, setiap waktu sholat kita akan istighfar 50 kali misalnya. Maka sehari ada 250 kali istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paling 2 menit, paling 3 menit setelah sholat. Sebagaimana kita baca subhanallah kan, alhamdulillah, Allahu Akbar itu 100 dengan la ilaha illallah itu kan hanya 3 menit, 4 menit paling lama. Kalau kita tambahkan dengan istighfar, atau ketika kita bangun lebih awal menjelang kita makan sahur, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika waktu sahur mereka beristighfar. Ada di antara orang-orang soleh itu sehari 1000 kali istighfar. 1000. Berarti kalau mau dibagi rata 200 kali setiap waktu sholat. Nah itu sangat mungkin dikerjakan karena tidak menyita banyak waktu. Tapi kalau nggak kita rencanakan, nggak kita targetkan, ya lewat aja begitu, lewat. Itu pun kalau kita rencanakan, mesti kita ansur-ansur dan kita biasakan. Sebab siapa yang tidak terbiasa itu dia lupa aja, anyut saja. Jadi kita iltizamkan diri kita, kita ilzamkan ya, kita wajibkan ke diri kita. Pagi itu nggak beranjak dulu dari ritual ibadah kita di pagi hari kecuali kita selesaikan itu tadi ya. Subhanallah atau istighfar 50 kali atau misalnya 100 kali. Berarti kalau 100 sehari bisa 500 kali. Bisa saja kita tambahkan. Kita kalau selama Ramadan ini 2 kali zikir kita pagi dan petang kita baca yang kubro, tidak baca sugro. Atau minimal 1 kalinya itu kubro. Yang 1 kali laginya yang sugro. Azkar, sawah, dan masa. Ya begitu. Dia kalau sudah terbiasa kan kita akan lancar saja melaksanakan. Apalagi yang kita rencanakan? Selama Ramadan kita bisa sholat sehari itu minimal 40 rakaat. Dalam sehari. Minimal. Ya. Sholat wajib 17 rakaat kan. Kemudian nanti kita ikut witir tarawih di masjid misalnya itu 11. 11 tambah 17 sudah 28. Lalu pastikan setiap hari sunat rawatib kita 12 rakaat. Sebab Allah menjanjikan melalui Rasulnya siapa yang sholat sehari 12 rakaat, Allah bangunkan baginya rumah di surga. Artinya dia pasti masuk surga. Karena dia punya rumah di sana. Gak mungkin dia nginap di neraka, rumahnya di surga. Apa dia kontrakkan rumahnya di surga? Gak mungkin ya. Nah apa yang 12 itu? Diulang lagi ya. 2 sebelum subuh. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. 2 setelah maghrib. 2 setelah isya. Itu yang muakkad. Ada 12. Masih ada cadangan 10 lebih kurang. Yang ghairu muakkad. 2 lagi setelah zuhur. 2 atau 4 sebelum asar. 2 sebelum maghrib. 2 sebelum isya. Ada cadangan 10. Kok ada yang luput, lolos sebagainya? Bisa diusahakan. 28 tambah 12 sudah 40. Usahakan duha dapat 4 rakaat. Karena ini Ramadan, bukan hari-hari biasa. Hari biasa mungkin kita duhanya 2. Ini minimal 4, 2 rakaat. Sudah 44. Sekali atau 2 kali sempat sholat sunat wudhu. Sudah 2 rakaat atau 4 rakaat.
Bangun lebih awal sebelum sahur, tambah lagi tahajud 2 atau 4 rakaat. Bisa minimal 50 rakaat orang beriman. Apalagi kalau dia tidak banyak tugas, ya, berada di rumah. Maka ini mesti kita rencanakan, mesti kita target. Kalau tidak, ya ibaratnya seseorang sedang ikut dalam sebuah kuis dan di situ banyak bonus hadiah, ada tertulis ini sekian ratus dolar, ini sekian ribu dolar, ini sekian ratus rupiah dan sebagainya. Bingung mana yang mau diambil. Tapi kalau dia nggak ditarget, ya akhirnya asal dapat aja. Selesai dari sebuah kuis itu dia dapat seberapa.